mulai presentasi. Perkenalkan, nama saya Agung Gede Fikram Jaya dengan NIM 2300050 180. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil desain UI UX aplikasi mobile toko pakaian. Aplikasi ini dibuat untuk membantu pengguna berbelanja pakaian dengan lebih mudah, cepat, dan nyaman. Nah, jadi permasalahannya itu dalam proses perancangannya, saya melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu, kemudian menentukan target pengguna, membuat user persona, menyusun user flow, hingga menghasilkan desain user interface. Nah, jadi permasalahannya itu ada 3. Sebelum membuat desain, saya mengidentifikasi beberapa permasalahan yang sering dialami pengguna saat berbelanja pakaian secara online. Permasalahan yang pertama adalah kesulitan menentukan ukuran pakaian yang sesuai. Saat berbelanja online, pengguna tidak dapat mencoba pakaian secara langsung sehingga sering merasa ragu memilih ukuran. Akibatnya banyak pengguna takut ukuran yang dibeli itu tidak pas. Dan permasalahan yang kedua, kesulitan menemukan produk sesuai kebutuhan atau preferensi. Jadi jumlah produk yang sangat banyak membuat pengguna harus melakukan scrolling cukup lama. Mereka sering kesulitan menemukan produk yang sesuai dengan gaya, warna, ataupun kategori yang diinginkan. Nah, jadi permasalahan yang ketiga adalah pengguna sering lupa produk yang pernah dilihat. Seringkali pengguna melihat suatu produk yang menarik tetapi belum ingin membeli. Ketika ingin mencarinya kembali, mereka lupa nama produknya, sehingga mereka itu harus mengulang lagi mencari dari awal. Berdasarkan masalah ketiga ini, saya memberikan atau menambahkan fitur recommended size yang memberikan rekomendasi ukuran berdasarkan tinggi dan berat badan pengguna. Untuk masalah pencarian produk, saya menyediakan fitur kategori dan pencarian agar produk lebih mudah ditemukan. Sedangkan untuk masalah terakhir, saya menambahkan halaman history yang menyimpan riwayat produk yang pernah dilihat sehingga pengguna dapat menemukan kembali tanpa harus mencari dari awal. Nah, jadi target pengguna aplikasi ini adalah masyarakat yang sering melakukan pembelian pakaian secara online, yaitu target pertamanya anak usia 18 tahun sampai 35 tahun, mahasiswa ataupun karyawan, pengguna yang sering berbelanja fashion melalui smartphone, dan juga ada pengguna yang menginginkan proses pencarian produk yang lebih cepat dan praktis. Nah, jadi target ini dipilih karena kelompok usia tersebut merupakan pengguna aktif aplikasi e-commerce dan cukup sering membeli pakaian secara online. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan user persona. Nah, jadi di bagian sini, saya membuat satu persona bernama Nadia Putri, seorang karyawan berusia 23 tahun. Nadia rutin berbelanja pakaian secara online karena lebih praktis dibanding datang langsung ke toko. Namun ia memiliki beberapa kendala. Yang pertama, Nadia itu sering bingung menentukan ukuran pakaian yang tepat. Dan yang kedua itu, dia sulit menemukan produk karena pilihannya terlalu banyak. Yang ketiga, Nadia itu sering lupa produk yang pernah dia lihat sebelumnya. Nah, berdasarkan poin tersebut, tujuan Nadia itu adalah membeli pakaian dengan ukuran sesuai, menemukan produk yang lebih cepat, dan melihat kembali produk yang pernah dia lihat. Nah, jadi user persona ini menjadi dasar dalam menentukan fitur-fitur yang akan dibuat pada aplikasi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan user flow-nya. Nah, jadi
user flow-nya. Oke, selanjutnya adalah user flow ini. Alur penggunaan aplikasi dibuat sederhana agar pengguna dapat menyelesaikan pembelian dengan lebih cepat. Yang pertama, proses dimulai dari halaman login, kemudian pengguna masuk ke halaman home. Pada halaman home, pengguna dapat mencari produk menggunakan fitur pencarian ataupun memilih kategori yang tersedia. Setelah menemukan produk yang diinginkan, pengguna masuk ke halaman produk detail. Di halaman ini, pengguna dapat melihat informasi lengkap mengenai produk seperti harga, deskripsinya, pilihan warnanya, pilihan ukurannya, serta rekomendasi untuk ukuran berdasarkan tinggi dan berat badan. Selanjutnya, pengguna dapat menentukan apakah ingin membeli produk atau tidak. Dan jika belum menemukan produk yang sesuai, pengguna dapat kembali ke halaman home untuk mencari produk lain. Jika belum menemukan produk yang sesuai, pengguna dapat kembali ke halaman home untuk mencari produk lain. Jika sudah sesuai, pengguna menambahkan produk ke keranjang atau langsung melanjutkan ke proses checkout. Setelah checkout selesai, pengguna akan melihat halaman order sukses sebagai tanda bahwa pesanan berhasil dibuat. Nah, setelah itu terdapat halaman history yang dapat digunakan untuk melihat kembali produk yang pernah dibuka sebelumnya. Nah, jadi yang selanjutnya saya akan jelaskan adalah ini. User interface-nya seperti ini kurang lebih. Oke, saya deketin dulu. Oke. Nah, jadi yang pertama ini halaman login. Halaman pertama adalah login. Pengguna dapat masuk menggunakan email dan password atau menggunakan akun Google maupun Facebook. Yang kedua masih juga halaman home. Nah, jadi pada halaman home, pengguna langsung melihat banner promosi di bagian atas. Di bawahnya terdapat kolom pencarian sehingga pengguna dapat menemukan produk dengan cepat. Produk ditampilkan dalam bentuk grid agar lebih banyak produk dapat dilihat dalam satu layar. Selain itu terdapat kategori pakaian sehingga pengguna dapat mempersempit pencarian. Yang ketiga ini adalah halaman detail produk. Nah, halaman detail merupakan halaman utama pada aplikasi ini. Pengguna dapat melihat foto produk dengan ukuran yang besar sehingga detail pakaian terlihat jelas. Di bawahnya terdapat informasi produk seperti nama, harga, warna, ukuran, material, dan cara perawatannya. Fitur utama pada halaman ini adalah recommended size. Pengguna cukup memasukkan tinggi dan berat badan, kemudian aplikasi akan memberikan rekomendasi untuk ukuran yang sesuai. Fitur ini membantu mengurangi keraguan saat memilih ukuran pakaian. Selain itu terdapat rekomendasi produk lain yang masih berkaitan sehingga pengguna memiliki pilihan tambahan. Nah, di halaman chart ini setelah memilih produk, pengguna masuk ke halaman chart. Pada saat halaman ini ditampilkan ringkasan pesanan, alamat pengirim, metode pembayaran, dan voucher serta total pembayaran. Dengan ditampilkan yang sederhana, pengguna dapat mengecek kembali pesanannya sebelum melakukan checkout. Nah, di halaman history ini, halaman history berfungsi menyimpan daftar produk yang pernah dilihat. Fitur ini dibuat sebagai solusi dari masalah pengguna yang sering lupa produk yang menarik. Pengguna tidak perlu mencari ulang dari awal karena semua riwayat produk sudah tersimpan. Dan halaman yang ke-6 ini adalah halaman sukses ini. Halaman terakhir ini adalah order sukses. Halaman ini memberikan konfirmasi bahwa pesanan berhasil dibuat. Nah, jadi menurut saya bagian penutup ini dari hasil perancangan ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi berhasil memberikan solusi terhadap 3 permasalahan utama pengguna, yaitu kesulitan menemukan ukuran pakaian, kesulitan menemukan produk sesuai dengan kebutuhan mereka, dan lupa terhadap produk yang pernah dilihat.
Nah, solusi tersebut diwujudkannya lah melalui fitur recommended size, fitur pencarian dan kategori produk, serta histori yang akan barang itu dibeli. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, diharapkan pengalaman dan pengguna dapat berbelanja pakaian secara online jadi mudah, efisien dan nyaman. Nah, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam proyek saya ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi saya. Sekian, terima kasih.